Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan bertumbuh, terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari kitab Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Coba dikasih Tuhan, ya, tentang mendengarkan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Ya, sama-sama mendengarkan, dikisahkan ini ya. Orang yang satu mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan. Yang satunya mendengarkan juga, tetapi tidak melakukan. Digambarkan orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukan adalah ya sama seperti orang membangun rumah. Ya, kalau dalam kitab Injil Lukas ya, itu dikatakan ia menggali tanah dalam-dalam lalu ya menaruh batu-batu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi artinya apa? Menyiapkan pondasinya. Ya, di sini dikatakan ia mendirikan rumahnya di atas batu, artinya di atas pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Nah, setelah bangunan berdiri, rumahnya dibangun, lalu kemudian turun hujan, datang banjir. Dan angin melanda rumah itu tetap berdiri. Karena apa? Pondasinya kuat. Ya, batu yang kuat. Sementara orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan seperti orang bangun rumah juga, tapi di atas pasir, tanpa pondasi yang kuat. Sama, datang hujan, banjir, lalu angin melanda rumah itu, dan rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jemaat dikasih Tuhan. Ya, kita seringkali juga mendengarkan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya?
Kalau engkau mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukan setiap apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya itu dalam kehidupanmu, maka engkau seperti membangun di atas batu karang yang teguh. Sehingga ketika badai datang, masalah datang, pergumulan datang, pasti tetap teguh. Orang yang mendengar tapi tidak melakukan, masalah juga datang. Nah, akhirnya rubuh, artinya dia mengalami kehancuran. Nah, orang yang mendengar saja ya dan tidak melakukannya, maka ia seperti membangun rumah di atas pasir. Mendengar, sama-sama mendengar. Ya, yang kedua tadi yang mendengar dan tidak melakukan itu bisa banyak pengertian. Di antaranya dia mendengar, percaya, tapi tidak melakukan. Tetap saja nanti akan rubuh. Ada yang mendengar, nggak percaya sehingga dia tidak melakukan. Rubuh juga, sama juga. Yang dipentingkan di sini adalah bagaimana orang mendengar, menjadi percaya dan melakukan apa yang didengar itu. Seperti orang pertama tadi, ya, dia mendengar perkataan Tuhan dan percaya serta melakukan apa yang dikatakan itu. Sehingga ketika menghadapi masalah dia tetap teguh sebab dia punya pondasi yang kuat. Jadi ketika hidup kita itu senantiasa ya menuruti dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, berarti kita punya pondasi yang kuat sehingga ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan rubuh, kita tidak akan hancur, kita tetap akan teguh berdiri. Mari jemaat dikasih Tuhan, memang orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, melakukan dan yang mendengarkan tidak melakukan sama-sama akan diuji. Dengan hujan, dengan banjir, dengan angin kalau kita baca tadi. Ini bicara tentang apa? Problem, tentang badai kehidupan, permasalahan kehidupan, itu akan tetap datang. Baik orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya ataupun yang tidak. Ini dua orang ini mendengarkan saja. Ya, ada dua perbedaan, yang melakukan dengan yang tidak terjadi. Apalagi orang nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, orang nggak mau dengar firman Tuhan, pasti rubuh sebelum dibangun. Artinya sebelum selesai dibangun. Ya karena apa? Nggak punya dasar yang kuat. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkau mendengarkan firman Tuhan, imani itu dan lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan engkau seperti membangun rumah di atas batu yang kokoh. Sehingga badai masalah datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan rubuh, kita akan teguh berdiri sebab kita punya pondasi yang kuat. Yesus Kristuslah dan segala firman-Nya itulah yang membuat kita teguh berdiri. Karena kita mentaati apa yang dilakukan, maka kita akan mengalami kuasa firman Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mengimani dan melakukan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sehingga ketika badai datang, masalah datang, maka kami akan tetap berdiri. Sebab kami punya pondasi yang kuat. Kami punya iman yang teguh terhadap firman-Mu. Dan firman-Mu itu berkuasa ya Tuhan. Dan kami percaya badai apapun tidak akan menjatuhkan, tetapi sebaliknya kami akan teguh berdiri. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman ini di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.